Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran materi bahasa Indonesia, yaitu Bermain Drama. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2017. Kemudian peta konsep dalam video pembelajaran ini ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi alur cerita babak demi babak dan konflik dalam drama, mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton, menganalisis isi kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton, dan yang terakhir mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Baik, sebelum kita mulai, ada satu pengantar yang perlu teman-teman pahami, bahwa tidak perlu dolan adoh untuk memahami pernak-pernik kehidupan. Menyaksikan pertunjukan drama atau melakonkan drama merupakan salah satu cara untuk memperoleh jawabannya. Drama adalah miniatur kehidupan nyata yang dipertunjukkan. Baik, kita mulai dari subbab yang pertama. Yang pertama adalah mengidentifikasi alur cerita babak demi babak dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Ada 2 topik yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah memahami struktur drama yang dibaca atau ditonton. Teman-teman, perlu diketahui bahwa drama ini tersusun atas bagian-bagian yang sistematis atau teratur menurut sistemnya. Ya, bagian tersebut sering disebut sebagai alur. Nah, alur yaitu awal, tengah, dan akhir ini biasanya diapit oleh bagian penting lainnya, yaitu prolog dan epilog. Teman-teman dapat simak dalam bagan di materi ini ada prolog dan epilog. Kedua bagian penting ini mengapit bagian alur, yaitu awal, tengah, akhir. Kita tahu bahwa prolog adalah prakata cerita yang disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu sebelum atau mulainya drama itu. Kemudian ditutup oleh epilog, kata penutup yang berisi simpulan atau amanat yang disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Ya, kedua bagian penting ini mengapit alur dalam drama yang menjadi kronologis cerita, ya, pengisahannya, yaitu dari sejak awal, tengah, dan akhir. Nah, ini adalah struktur drama jika dianalisis lebih mendalam. Namun, struktur drama secara umum itu dapat disajikan menjadi 3 struktur. Prolog ini menjadi orientasi, yaitu perkenalan latar tokoh konflik. Kemudian diselingi sedikit resolusi, ya. Kemudian alur awal, tengah, akhir yang disajikan dalam bentuk dialog ini menggambarkan sebuah konflik, ya. Konflik dari pelaku utama yang menemukan menjalani sebuah rintangan, perjuangan, dan lain-lain. Kemudian epilog ini dalam drama disebut juga sebagai resolusi, yaitu keputusan akhir cerita yang dikemas tentu secara logis, secara masuk akal, sehingga struktur drama ini menjadi bagian yang sistematis, tersusun rapi, sehingga dapat disajikan di hadapan para penonton. Nah, teman-teman dapat melihat contoh teks drama berikut, ya, Panambahan Reso karya W.S. Rendra. Ya, di sini ada beberapa tokoh, ya, teman-teman dapat melakonkan dengan temannya sehingga mendapatkan satu kronologis cerita, baik itu dari prolog, epilognya, ya, dan alurnya. Kita masuk ke bentuk drama. Ini juga penting untuk teman-teman ketahui bahwa drama mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Ada 5 bentuk di sini. Yang pertama, bentuk drama sastra. Ya, di sini ada puisi dan prosa. Kemudian ada bentuk drama yang berdasarkan sajian isi, yaitu berupa tragedi, komedi, dan tragikomedia. Kemudian ada bentuk drama kuantitas, ya, yang meliputi pantomim, mini kata, ada dialog, monolog. Kemudian ada bentuk drama bentuk lain, ya, dari bentuk lain seperti absurd, baca, borjuis, domestik, liturgis, satu babak, drama rakyat. Kemudian ada pula bentuk drama yang terpengaruh oleh unsur seni lain, yaitu opera, sendera tari, dan pablo. Nah, teman-teman dapat menemukan definisi dari tiap jenis bentuk drama ini dari kolom keterangan tabel di bagian kanan ini. Kemudian ada tugas yang menyertai bahwa teman-teman harus menjawab 2 pertanyaan besar yang tiap pertanyaan mempunyai jenis pertanyaan masing-masing. Yang pertama adalah unsur-unsur drama meliputi apa saja.
Kemudian, adakah unsur yang berbeda pada drama dengan karya sastra yang lain seperti novel? Nah, di sini sudah saya contohkan bahwa salah satu unsur yang menjadi pembeda dengan karya sastra lain dari drama adalah dialog, yaitu percakapan antar tokoh. Ya, untuk yang A nanti silahkan dijawab sendiri. Kemudian teman-teman juga akan mengerjakan latihan berikut dengan instruksinya. Ya, silahkan dibaca dan dipahami, kemudian dijawab ya berdasarkan aturan dengan kelompok begitu. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur drama. Teman-teman, drama ini terbentuk dari unsur-unsur pembangun. Ya, drama ini dibentuk oleh unsur pembangun. Nah, unsur pembangun itu dikonsep sedemikian rupa agar menjadi cerita yang utuh, apik, dan harmoni saat dipentaskan atau dilakonkan nanti di atas panggung. Ya, di sini ada unsur tokoh, latar, dialog, dan tema atau amanat. Tokoh, ya, di dalam drama dibedakan menjadi tokoh idaman, tokoh gagal, tokoh statis, dan tokoh berkembang. Kemudian unsur latar ada tempat, waktu, dan suasana. Kemudian unsur dialog ini menunjang gerak dan lagu, tajam dan terbit. Ya, untuk tema atau amanat tentu bertema gagasan umum, amanat ajaran moral didaktis. Ya, itu adalah unsur-unsur secara umum dalam sebuah drama. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, teman-teman dapat membaca di bagian kolom tabel kanan ini. Nah, ada tugas yang menyertai bahwa teman-teman akan menentukan unsur-unsur drama dari pementasan sebuah drama atau dari naskah drama yang dibaca. Ya, yang berjudul Operasi yang Sukses. Ya, di sini ada analisisnya bahwa jenis drama ini termasuk komedi. Kalau teman-teman baca dan pahami sejak prolog, alur, dan epilog, maka drama ini termasuk komedi sebab aspek kelucuannya memang sangat menonjol. Tokoh dari drama itu ada Otong, ayah, ibu, Ucin, dan dokter. Kemudian ciri tokoh dapat diketahui dengan mudah, yaitu dari Kramagung yang dijelaskan. Misalnya tokoh ibu sebagai orang latah, adapun tokoh utamanya adalah Otong, sebab dari awal hingga akhir memang menjadi perhatian, pusat perhatian penceritaannya yang paling dominan memang Otong. Kemudian latar ceritanya ada di rumah Otong. Ya, ini dapat dibuktikan dari cerita di awal, yakni melalui keterangan pengarang berikut. Ya, mengerang karena sakit payah. Nah, ini adalah kata sampingan atau kalimat sampingan. Kemudian tempat tidur diturunkan. Jelas ya, tempat tidur itu ada di rumah begitu. Selain itu juga keterangan tokoh Ucin ini juga memanggil dokter. Jadi latar tempatnya bukanlah rumah sakit sebenarnya. Ayah, bagaimana kalau kita panggilkan dokter saja? Ya, cepat kamu lari Ucin, katakanlah kepada dokter penyakitnya gawat sekali. Nah, ini berarti memanggil dokter untuk datang ke rumah. Untuk alur, amanat, dan tema ini silahkan dicari dan ditemukan sendiri, dianalisis sendiri ya. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton secara lisan. Ya, ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menelaah bagian-bagian penting dalam naskah drama. Teman-teman, naskah drama ini jika ditelaah atau diperiksa, bahkan dipelajari, ini akan muncul bagian-bagian pentingnya. Ya, kita tidak bisa lepas dari unsur intrinsik dan ekstrinsik tentunya. Nah, menelaah naskah drama ini juga dapat mengetahui alasan penulis membuat naskah itu. Ya. Jadi, untuk mengetahui alasan penulis kita juga harus mengetahui unsur-unsurnya, intrinsik tema, tokoh, dan sifat, latar, alur, amanat, kemudian ekstrinsik seperti latar belakang pengarang, nilai agama, gaya bahasa, sosial, dan budaya. Ini bukan hanya cerita saja yang dapat kita peroleh, tapi juga ada alasan-alasan lain termasuk terbentuknya cerita itu. Nah, itu adalah manfaat dari menelaah bagian-bagian penting dalam drama. Nah, kita hadirkan kembali Panembahan Reso. Ini teman-teman akan membaca naskah drama tersebut, kemudian akan menentukan bagian-bagian pentingnya, seperti tema, alur, tokoh, dan lain-lain. Kemudian untuk topik yang kedua, yaitu menampilkan satu tokoh dalam drama. Teman-teman, salah satu hal yang paling seru saat menikmati pementasan drama tentu ya mengenal para lakonnya. Nah, salah satu lakon ini juga dapat diamati saat membaca sebuah naskah drama.
Jika lakon utama, lakon sampingan, dan lakon pendukung memerankan dengan baik, tentu kita yang menikmati akan merasa terkesan dan dapat memberikan apresiasi terhadap kemampuannya. Ya, kita mengetahui bahwa tokoh ini ada antagonis dan protagonis. Jika melakonkan dengan baik, kita akan mendapatkan satu sajian yang menarik pula ya. Kemudian ada wawancang seperti dialognya. Ya, kita juga harus mengetahui apa saja yang didialogkan, termasuk keramagungnya, petunjuk lakuan yang harus diperagakan, teks sampingan. Nah, teman-teman, di sini ada naskah drama karya Asrul Sani yang berjudul Mahkamah, lengkap dengan prolog dan epilog beserta alurnya. Ya, nah teman-teman dapat mencatat nama-nama tokoh apa saja, siapa saja yang berperan di sana, kemudian dapat mendemonstrasikan di depan kelas. Ya, di sini saya berikan contoh, ada tokoh-tokohnya seperti Nyonya Murni, Bahri, Pembela, Hakim Ketua, Penuntut Umum, Kapten Anwar, dan ada Majelis Hakim. Ya, teman-teman dapat memerankan tugas ini dengan baik dengan cara berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman kelompoknya begitu. Baik teman-teman, kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.